Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru. Adapun tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia disebut juga reproduksi seksual karena melibatkan individu atau induk jantan dan betina. A. Organ kelamin dalam pada alat reproduksi laki-laki. Yang pertama, testis. Merupakan organ kelamin dalam laki-laki yang berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Dua, saluran reproduksi terdiri atas epididymis, yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum dan keluar dari testis. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Selanjutnya, vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. 3. Kelenjar kelamin. Ada vesicula seminalis, yaitu kelenjar berkelok-kelok yang terletak di belakang kandung kemih. Berfungsi menghasilkan cairan kuning pekat sebagai sumber energi dan pergerakan sperma. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, menghasilkan getah berupa cairan berwarna putih. Mengandung enzim antikoagulan dan asam sitrat yang berguna sebagai nutrisi bagi sperma. Kelenjar Cooper atau bulbouretra menghasilkan getah ke dalam uretra berupa mukus atau lendir jernih bersifat basah. Mukus berfungsi untuk menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Empat, uretra. Saluran yang berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih dan sperma dari kantong semen. Selanjutnya, organ kelamin luar pada reproduksi laki-laki. 1. Penis atau zakar. Berfungsi sebagai alat kopulasi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Terdapat saluran uretra. 2. Skrotum atau kantong buah pelir. Berjumlah sepasang yang terdiri atas jaringan kulit tanpa lemak dan berisi sedikit jaringan otot. Di dalamnya terdapat testis atau buah pelir. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan dan terjadi pada tubulus seminiferus. Spermatogenesis terjadi pada laki-laki setelah mengalami masa puber dan berlangsung seumur hidup. Proses pembentukan sperma sebagai berikut. A. Proses spermatogenesis dimulai ketika spermatogonium yang diploid atau 2N yang terdapat di dalam tubulus seminiferus membalas secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang diploid atau 2N. B. Spermatosit primer kemudian akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid atau N. Selanjutnya, setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid yang haploid atau N. D. Sel-sel spermatid kemudian akan mengalami diferensiasi sel menjadi spermatozoa atau sperma yang haploid atau N.
Struktur sperma terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kepala sperma dilengkapi dengan akrosom yang berfungsi sebagai pelindung dan menghasilkan enzim hidrodinase untuk menembus dinding sel telur atau ovum. Badan sperma memiliki mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran besar. Fungsi badan sperma adalah sebagai penyedia energi untuk pergerakan ekor.